Oke, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan 3 kita kali ini, kita akan membahas tentang perulangan, array, dan struk dalam bahasa C. Ayo kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Pertama, perulangan. Perulangan adalah suatu kondisi di mana program akan mengulang suatu perintah jika kondisi terpenuhi. Nah, di dalam bahasa C terdapat 3 perulangan, yaitu for, while, dan do while. Yang pertama kita akan membahas tentang perulangan for. For itu adalah statement for termasuk ke dalam counted loop karena sudah diketahui jumlah perulangannya. Jadi counted loop itu adalah perulangan yang sudah diketahui itu awal dan ujungnya. Sedangkan perulangan while adalah termasuk ke dalam perulangan uncounted loop, yaitu perulangan yang dapat berubah menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Jadi uncounted loop itu tidak diketahui ujungnya di mana. Nah, yang termasuk uncounted loop itu perulangan while dan perulangan do while. Nah, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Jadi, di perulangan while ini kalau contohnya kondisinya itu tidak sesuai atau bernilai false, tapi dia pasti akan mengulang 1 kali dulu. Dia bakal cetak 1 kali statementnya itu, baru dia periksa itu salah atau betul, gitu. Lalu kita akan membahas tentang array. Array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu, yang menggunakan nama variabel yang sama. Pendeklarasian array sama seperti deklarasi variabel. Bedanya, pada array kita harus menentukan panjangnya. Nah, macam-macam array menjadi 2, yaitu array dimensi 1 dan array multidimensi. Array dimensi 1 itu bisa kita lihat seperti ini. Di bentuk umumnya, jadi ada tipe array, habis itu nama array, lalu kemudian size-nya atau ukurannya. Jadi dia akan memanjang atau satu baris doang. Sedangkan array multidimensi itu ada beberapa baris dan beberapa kolom. Bentuk umumnya tetap sama seperti sebelumnya, tapi bedanya ukurannya aja. Jadi pertama ada tipe arraynya, nama arraynya, lalu kemudian ukuran ke-1, ukuran kedua, sampai ukuran ke N, atau ukuran yang kalian inginkan. Nah, yang terakhir adalah struk. Struktur atau struk adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Kata kunci yang digunakan untuk struk ini adalah tipe def, adalah kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru. Nah, contohnya adalah yang seperti itu. Jadi pertama struk ada perintah struknya dulu, baru nama dari struknya ini. Lalu kemudian kita akan buat variabel-variabel atau pointer-pointernya. Jadi itu ada tanda bintang, itu adalah pointer. Sedangkan yang tidak ada tanda bintang itu namanya variabel. Seperti itu bedanya struk dengan array. Nah, ini perbedaan lebih mendalamnya antara struk dengan array. Jadi array itu terdiri dari beberapa elemen yang bertipe sama, sedangkan struk terdiri dari elemen yang dapat bertipe berbeda. Array menggunakan kurung siku untuk mengakses elemen, sedangkan struk menggunakan dot untuk mengakses elemen. Array tidak dapat menciptakan objek baru, sedangkan struk dapat menciptakan objek baru. Array ukurannya sudah bersifat tetap, struk ukurannya bersifat dinamis. Array tipe data non-primitif, sedangkan struk adalah tipe data user-defined. Sedangkan array juga tersimpan dalam lokasi yang terurat, sedangkan struk penyimpanannya bisa saja tidak terurut. Nah, sekian materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ACT. Jadi ACT-nya kita itu akan membuat array multidimensi yang kita balut dengan perulangan. Oke, jadi pada ACT ketiga kita kali ini, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, kita akan menggunakan array multidimensi yang dibalut dengan perulangan for.
Nah, yang pertama kita sama seperti sebelumnya, kita harus deklarasiin dulu atau manggil dulu library-nya. Saya pakai IOStream sama Conio header. Lalu kemudian kita program utamanya pakai inmain. Habis itu kita deklarasi nih array multidimensinya 4 kayak 5 kalau saya. Ya, ini nggak boleh diganti ya. Jadi kita bakal buat array 4 kayak 5. Lalu kemudian ini untuk dicetak ini nama kalian sama npm kalian nanti. Oke, langsung aja kita masuk dalam programnya. Jadi yang pertama ini itu buat masukin data. Perulangan ini digunakan untuk masukin data ke dalam arraynya. Yang pertama kita pakai perulangan dulu. Perulangannya deklarasiin variabel A, di mana A-nya itu sama dengan 0. Kondisinya A-nya kurang dari 4, dan setiap perulangan ini A-nya selalu nambah. Di dalam perulangan ini ada perulangan lagi. Deklarasinya J sama dengan 0, kondisinya J kurang dari 5, setiap perulangan J-nya selalu nambah. Jadi 4 sama 5 ini didapat dari dimensi array ini. Jadi kan kita bisa tahu nih, jadi perulangan pertama itu buat tentuin baris, perulangan kedua itu buat tentuin kolom. Lalu kemudian kita akan di dalam perulangan ini kita tulis deh K, maksudnya adalah array yang dimensi pas ke A, koma ke J ini kita masukin datanya pakai scanf gitu. Jadi maksudnya itu adalah, jadi perulangan ini contoh pas perulangan arraynya itu K 0,0 atau dimensi 0 kali 0, kita masukin deh data, nanti datanya itu data ini bakal dimasukin deh ke dalam array ini K 0,0 gitu. Lalu kemudian yang ini, perulangan ini digunakan untuk mencetak. Jadi yang kita udah simpan di array yang ini, kita akan cetak di bagian bawah sini. Contoh ini. Jadi sama seperti sebelumnya kondisinya. Jadi yang perulangan pertama itu bentuin barisnya. A-nya sama dengan 0, A-nya kurang dari 4, setiap perulangan A-nya nambah. Habis itu perulangan keduanya J-nya sama dengan 0, J-nya kurang dari 5, setiap perulangan ini J selalu nambah. Nah, bedanya adalah isinya. Kalau yang ini isinya kita ngambil, ini isinya buat cetak. Kita manggil kayak seperti ini. Lalu kemudian kita bikin baris baru supaya rapi gitu. Untuk lebih mudahnya ini bisa langsung kita run aja. Nah, contohnya nanti jadi kayak gini. Seperti yang saya tadi bilang. Jadi ini itu buat masukin data. Jadi kita masukin datanya dulu. Ini contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Nah, jadi nanti akan dihasilkannya kayak gini. Ini dihasilin dari perulangan ini. Dan mereka manggil nih, dia manggil satu-satu. Ini kan disimpan di sini. Tadi kan kita masukin angka 1, maka akan disimpan ke dalam array ini K 0,0 dimensinya. Ya, seperti itu. Nanti ACT kalian tolong dijelasin sedikit ya kode-kodenya, sama ini namanya harus kalian ganti. Kemudian nanti output sama inputnya sama seperti biasanya harus di screenshot, kemudian dikirim dalam bentuk PDF. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.